wahdina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ila akhirih amanna wa billahi susah hajatnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wa sabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhala al-jannah. Shadaqa Rasulullah fi hadisi. Al-muhtaramin para alim, para ulama, wabil khusus masyarakat kita Indonesia masyarakat al-fatah mudah-mudahan keberkahan kalamah beliau senantiasa kita mendapatkan kucuran kalamahnya hingga akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita senantiasa menjadikan rasa puja puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini lagi-lagi kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama belajar, mengikuti tuntunan guru yang diajarkan guru, pemirsa guru kita yang bisa bersolihul wabata itu tidak lain dan tidak bukan Amalia Tariqah Diriyahul Naqsyabandiyah, yakni Amalia Zikir Hataman dilanjutkan dengan hikmat amal. Mudah-mudahan segala niat dan tujuan kita tidak keluar dari apa yang disebutkan oleh penasihat kita, yaitu ilahi anta maksudi waridho kanatubi al-akumi mahabbataka wa ma'rifata. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kedua kalinya salawat wa salam, mudah-mudahan senantiasa tercurah terlimpah dari bagi kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di bulan ini Rabiul Awal beliau banyak sekali umat muslim yang merayakan Maulid Rasul, berbagai tempat dan berbagai suasana dan acara. Mudah-mudahan kebaikan-kebaikan yang umat muslim atau mukmin melaksanakan senantiasa menjadi wasilah datangnya syafaat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kita sebagai ikhwan wal akhwat Thariqah Qauliyah wa Naqsyabandiyah, kita diajarkan seringkali memperbanyak bacaan sholawat, bukan zikir saja. Mau sholat, sholawat banyak hasil. Setelah hataman sholat, sholawat banyak hasil. Hataman berapa ratus kali, apalagi hataman.
Apabila kita laksanakan dengan sungguh-sungguh dan niat yang sesuai dengan tuntunan dan ajaran penguasa Guru Agung, insya Allah kita senantiasa mengamalkan sholawat ini di berbagai tempat, bahkan setiap waktu kita diajarkan, bukan hanya di bulan Maulid, tapi keseharian kita dinaungi bersama dengan sholawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Bu, tidur. Jadi tadi Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholawat kepada Nabi merupakan sebuah wasilah kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sebagai ikhwan senantiasa mendawamkan, bukan hanya melaksanakan sholawat di bulan Maulid saja. Itu kalau diundang, apalagi enggak diundang, dan diundang enggak. Alhamdulillah, ikhwan wal akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui guru mursyid yang agung, senantiasa mengamalkan sholawat di berbagai bidang dan berbagai acara. Mau zikir, sholawat, apalagi bilang sholat. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekelumit yang perlu saya sampaikan bahwa perbedaan antara ahli zikir dan orang-orang yang tidak melaksanakan zikir. Apa bedanya? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya orang-orang yang berzikir itu ibarat orang-orang yang hidup di antara orang-orang yang sudah mati. Siapa orang yang hidup dan siapa orang yang wafat, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah keutamaan orang-orang yang ahli zikir, apalagi ahli zikir yang sudah ditalkinkan oleh guru yang musalsal dari baginda Rasul. Benihnya sudah, benihnya yang unggul ditancapkan kepada ikhwan wal akhwat yang menginginkan talqin zikir. Supaya apa? Supaya hidup di antara sama-sama. Apabila hati kita atau kalbu kita sudah hidup, kita akan dimudahkan untuk melaksanakan berbagai ibadah. Baik itu ibadah sholat, pasti Allah akan memudahkan, melapangkan waktu untuk bersenantiasa bersilaturahim bersama saudara-saudara kita yang jarang sekali berkumpul. Apabila kita diikat dengan kalbu-kalbu, hati-hati yang benar-benar yang musalsal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan bimbingan para guru mursyid yang agung, kita akan digampangkan, akan dikumpulkan bersama orang-orang yang ahli zikir, orang-orang yang ahli usul ilallah, mengharap ridha Allah dan senantiasa mengejar dapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wal dunya wal akhirah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir menurut bahasa adalah mengingat, mengisyaratkan, menyebut, mengagungkan, menjadikan orang-orang ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi nasihat kepada diri-diri yang lupa, pada diri-diri yang ghaflah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat zikir La ilaha illallah.
Mungkin kalimat zikir ini terlihat biasa-biasa saja, tapi keunggulan zikir ini dibandingkan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi masih utama kalimat la ilaha illallah. Bu, enak mana punya baju baru atau baju yang sudah lusuh? Baju baru. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, jangan hanya baju saja yang baru, jangan hanya mobil saja yang baru, jangan hanya rumah saja yang baru, tapi keimanan kita, kata baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian sekalian. Jadi iman kita ini terkadang kotor, iman kita ini terkadang lusuh, iman kita ini kadang naik dengan semangatnya beramal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seakan-akan menjadi penjaganya masjid, seakan-akan menjadi ahli zikir. Tatkala melolot keimanannya, kemaksiatan akan menghampirinya, tidak akan perlu mengundang, tapi akan datang menghampirinya, karena iman kita sedang lemah. Oleh karenanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jaddidu imanakum, perbaharilah iman kalian sekalian. Apa kata sahabat bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaifa jaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbarui keimanan kami ya Rasulullah? Bikasrati qauli la ilaha illallah. Terus memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Bagaimana kalimat la ilaha illallah ini kelihatan sepele bagi orang-orang yang menyepelekan kalimat la ilaha illallah. Tapi bagi kita ikhwan wal akhwat yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus mempunyai rasa, mempunyai keinginan yang kuat, mempunyai kekuatan keinginan yang tangguh, supaya keimanan kita tetap terjaga, selalu baru, selalu mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya tercermin pada diri kita bahwa diri kita benar-benar mengakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kalimat la ilaha illallah. Banyak di luar sana orang yang mengamalkan kalimat yang sama, tapi belum tentu memiliki rasa yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalimat la ilaha illallah benar-benar malaikat Jibril sampai-sampai menyampaikan bahwa kalimat yang diturunkan ini adalah kalimat yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin banyak orang yang mengamalkan atau mengerjakan, melaksanakan maulid-maulid di mana-mana, tapi tidak tercermin pada dirinya untuk mengamalkan dan mengikuti ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ketahui bahwa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu adalah apa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya dapat saya sampaikan, mudah-mudahan kita sebagai ikhwan wal akhwat senantiasa diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengamalkan amal yang dengan sebenar-benarnya sesuai tuntunan dan bimbingan guru mursyid yang agung Yesya Ahmad Sohibul wa Fatahul Alam. Dan kita senantiasa ikhwan wal akhwat senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kekuatan, senantiasa diberi persatuan, silaturahmi kita semakin kuat, ketebalan keimanan kita semakin mudah untuk menjadi kita ikhwan wal akhwat, menjadi hamba-hamba yang senantiasa mengharap ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ikhwan wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Sekian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan mendapat mudahan bagi kita ikhwan senantiasa mengamalkan amalan ini, semakin gigih, semakin istiqomah untuk mengamalkan amalan ini yang kalimat la ilaha illallah sampai akhir hayat kita, sehingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin yang ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya manusia biasa yang tak salah dosa, mengucapkan maaf yang tak dapat terima. Taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi tamim lana bil khairi a'malana. Rabbi yassir lana wa la tu'assir alaina. Allah Rabbi